Terima kasih Pak Mursalin, kawan-kawan semua ya, bapak-bapak yang hadir di sini, ada Bang Marwan, ada Pak Sunarko, ada Pak Abdullah, ada Bang Edi, ada Pak Mursalin, dan teman-teman yang di depan kita, semua YouTuber pejuang. Memang pertanyaan yang paling mendasar adalah setelah Pilpres usai, ya, secara kompetisinya sudah usai, tetapi pelantikannya belum. Karena rangkaian Pilpres itu sampai pelantikan sesungguhnya. Jadi belum selesai untuk satu agenda pelantikan. Jadi kita baru ada presiden elect, wakil presiden elect, tetapi belum ada penguasa yang baru. Penguasa yang ada masih Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Nah, memang saya sendiri, kawan-kawan semua, bapak-bapak semua, agak galau bagaimana menyikapi kemenangan Prabowo yang diumumkan oleh KPU dan kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal secara subjektif, saya katakan subjektif ya, karena biar diri saya pribadi, saya masih menganggap bahwa kemenangan itu dicapai dengan securang-curangnya. Bahasanya itu segentong-gentongnya, sebabi-babinya. Tapi saya tahu kalau kita baca netizen, wah ini orang yang gagal move on. ODGJ katanya, ya, orang dengan gangguan jiwa, orang sakit hati dan lain sebagainya. Padahal insya Allah tidak begitu Pak Abdullah ya. Justru saya secara pribadi ingin mencari ijtihad politik yang tidak hanya didasarkan pada pengetahuan hukum saja, hukum tata negara, tapi juga keyakinan vertikal sebagai hamba Allah kan. Karena itu ya, satu kesimpulan yang selalu saya sampaikan, haram hukumnya ya, kita bergabung, mendukung ya, atau menjadi bagian dari pemerintahan, bahkan mengakui bagian dari pemerintahan yang diperoleh dengan cara curang. Nah, boleh dong saya menyampaikan keyakinan tersebut, karena kita kan bicara antara substantif, hal-hal yang sifatnya substantif dan prosedural. Secara prosedural, iya memang sudah ditetapkan sebagai pemenang, tapi secara substantif, saya pribadi meyakini bahwa kecurangan itu ada, terbukti, bisa dilihat, walaupun tidak dimenangkan di Mahkamah Konstitusi, itu soal yang lain. Karena itu, saya pribadi punya sikap dan tidak ingin ngajak-ngajak yang lain. Yang lain terserah. Kalau mau ikut boleh ya? Mau ikut boleh ya. Saya sudah menyatakan beberapa kali bahwa saya tidak akan mengakui pemerintahan yang diperoleh dengan cara curang. Kemudian tidak akan ikut ya, meski ditawari jabatan apapun. Wah, ini berat juga 5 tahun puasa. Enggak, rezeki dari yang Maha Kuasa, mudah-mudahan begitu. Amin. Kan. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena itulah kita mengambil, saya mengambil sikap oposisional. Jadi oposisi itu saya pahami ada oposisi within the system in parliament. Kita nanti tunggu partai apa yang akan beroposisi, apakah cuma PKS, apakah tambah PDIP, apakah tambah PKB, kita tidak tahu. Atau tidak ada sama sekali. Dan yang kedua adalah oposisi di masyarakat. Ya, sebagai check and balances. Nah, saya memilih jalur civil society. Ya, di luar parlemen ada juga itu partai yang tidak lolos parlemen ya. Jadi ada di parlemen, di political society dan di civil society. Nah, saya memilih di civil society untuk terus menyuarakan sikap oposisional. Tetapi sekali lagi, karena saya orang hukum tata negara, yang saya suarakan adalah hal-hal yang konstitusional. Termasuk misalnya kalau kita bersuara tentang impeachment, itu tidak bisa dikatakan sebagai makar, karena impeachment itu artikel yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat-syaratnya. Kalau mau memenuhi syarat, why not? Yang tidak boleh memperpanjang masa jabatan karena tidak ada aturannya. Kalau fixed term of office ada aturannya, ya. Kalau mengurangi masa jabatan ada aturannya, tapi memperpanjang masa jabatan tidak ada aturannya kecuali negara dalam keadaan darurat. Dan itu kalau dalam darurat tidak diatur di konstitusi ya, tidak ada pengaturan tentang negara dalam keadaan darurat
di dalam konstitusi kecuali cuma perintah untuk membentuk perpu ya. Jadi sekali lagi sikap saya jelas, tidak pernah mengakui pemerintahan yang dicapai dengan cara curang, karena dan baru saya mendapat tausiah dari Pak Abdullah ya, haram hukumnya. Ya sudah, saya ngikuti saja. Haram secara duniawi dan haram secara akhirat. Soal konstitusional tadi sebenarnya begini, ada yang kurang penjelasannya. Jadi ada gerakan yang konstitusional, ada gerakan yang ekstra konstitusional. Jadi gerakan ekstra konstitusional itu gerakan konstitusional tapi pakai telur. Spesial jadinya. Jadi spesial. Oke. Jadi kalau gerakan konstitusional itu adalah suatu hal yang memang dilindungi oleh konstitusi. Tapi ekstra konstitusional itu adalah dia tidak ada dalam konstitusi, tetapi dia menjadi order atau tata kelola yang baru. Sebagai contoh misalnya Dekret 5 Juli 59. Ya, itu tidak konstitusional itu. Itu tidak konstitusional. Betul. Tapi karena dia diakui dan kemudian dalam sejarah kemudian diterima, maka dia menjadi gerakan yang ekstra konstitusional. Antara ekstra konstitusional dan inkonstitusional ini ngeri-ngeri sedap. Kalau menang kita menyebutnya ekstra konstitusional, kalau kalah makar. Ya, makar. Konstitusional. Jadi memang ngeri-ngeri sedap. Jadi begitu ya. Nah, tetapi kalau gerakan yang konstitusional menyampaikan pendapat, pemakzulan dan lain sebagainya itu masih dalam koridor. Ya. Jadi saya bicara tentang koridor. Lalu bagaimana kalau sudah dilantik? Kalau sudah dilantik berdasarkan prosedur bertata negara yang formal prosedural, ya sah-sah saja. Artinya presiden sudah dinyatakan KPU sebagai pemenang. Suaranya dulu, kemudian sudah dinyatakan MK sebagai pemenang dengan menolak permohonan, kemudian sudah ditetapkan lagi oleh KPU sebagai pemenang Pilpres, maka sudah ada 3 fase yang mengkonfirmasi bahwa ini pasangan pemenang. Kalau dilantik ya sah menurut prosedur formalnya. Janur kuning tadi ya? Ya, tetapi kan kita punya sikap batin. Nah, sikap batin ini suatu sikap yang tidak bisa diintervensi. Makanya kalau di dalam konstitusi itu adalah yang namanya hati nurani, ya, itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita misalnya berpikiran dan hati nurani kita mengatakan ini curang dan saya tidak mau mengakuinya, itu nggak boleh diintervensi oleh negara. Nah, tetapi kalau pikiran dan hati nurani kita itu dijelmakan dalam gerakan yang tadi ekstra konstitusional dan lain sebagainya, nanti kita akan berhadapan soal hukumnya bagaimana. Sepanjang kita cuma omong-omong doang seperti ini, maka harusnya kan dilindungi bagian dari kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Tapi kalau kita mengadakan unjuk rasa masih dalam koridor seperti itu. Kalau kita misalnya menuntut presiden yang terpilih mundur atau yang sekarang mundur, masih dalam koridor konstitusional. Tapi kalau kita nanti memaksa mereka turun, mengangkat senjata apalagi apalagi mengangkat senjata, nah itu sudah urusannya sudah berbeda. Ya, itu wilayah yang nanti saja kita bicarakan. Itu orang yang pulang duluan. Wilayah yang kita harus lihat bagaimana kondisinya. Kalau menang jadi new order, ya kan? Berarti order baru, masih order yang baru, tata kelola yang baru. Kalau kalah, masuk penjara, kira-kira begitu. Tetapi sekali lagi, itu kan sesuatu yang kita bicarakan nanti. Sekarang ini kita tetap menjalankan koridor-koridor konstitusional, baik ke parlemen, turun ke jalan, beropini, semuanya dalam wilayah konstitusional. Kita tidak angkat senjata hari ini. Kita tidak kemudian menyerukan jatuhkan pemerintahan atau bunuh presiden. Kita mengkritik bahwa kemenangannya curang, karena itu sikap dasar hati nurani kita tidak boleh diintervensi, karena itu adalah hak asasi dan lain sebagainya. Itu tambahan penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.